Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman, semoga sehat dan tetap semangat. Dan teman-teman, masih tentang kontroversi Pondok Al Zaitun. Biasa, kontroversi, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang senang dan ada yang tidak senang, dan berbagai macam tanggapan. Dan itu menjadi hak masing-masing kita. Dan tentu saja akan menjadikan kita semakin bersemangat untuk mencari ilmu, untuk mencari faedah-faedah tentang agama kita, tentu saja yakni agama Islam. Khusus adalah agama Islam karena kita sama-sama beragama Islam. Baik, teman-teman sekalian, yang mana pimpinan mengajarkan di antara yang tersebar viral mengajarkan tentang salam Yahudi dengan bernyanyi, kemudian juga masjid digunakan untuk membacakan kitab entah Taurat atau Injil dan lain sebagainya, dan juga pimpinan adalah untuk menghimbau ataupun mengajak untuk tidak memusuhi Yahudi karena Bani Israel ataupun Yahudi adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nah, teman-teman sekalian, kita coba akan menjawab ya di antara pertanyaan yang muncul, yakni bagaimana salah satu sisi kehidupan Rasulullah SAW, salah satu sisi di antara banyak sisi-sisi kehidupan Muhammad SAW berkaitan dengan ahli kitab, baik Nasrani ataupun Yahudi. Rasulullah hidup di mana di zaman itu juga ada berdampingan orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan juga pembesar-pembesar negara adidaya, Romawi, kemudian Persia, Najasyi, itu juga beragama ahli kitab, baik Nasrani ataupun Yahudi. Baik, teman-teman sekalian, kita coba akan buka surat Al-Imran untuk mengambil faedahnya bersama-sama. Al-Imran ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'aw wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Ya, teman-teman sekalian, coba kita akan merujuk pada dua tafsir dulu. Yang pertama adalah tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan ayat yang mulia ini adalah ayat yang ditulis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja melalui juru tulisnya, untuk dikirim kepada raja-raja ahli kitab. Nah, teman-teman sekalian, kita ketahui bersama di dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW di salah satu sisi kehidupan beliau menulis ataupun mengirimkan surat dakwah kepada para pembesar-pembesar ahli kitab, kepada Heraklius yakni pembesar Romawi, kemudian kepada Kisra yakni kepada Persia, kemudian juga kepada Najasyi di Habasyah, kemudian juga kepada raja-raja yang lain seperti Yamamah, Mesir dan lain sebagainya. Nah, di antaranya ada yang menarik teman-teman sekalian, yakni ketika Nabi menulis surat yang ditujukan kepada Raja Romawi Heraklius. Isi suratnya di riwayat disebutkan sebagai berikut ini teman-teman sekalian. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius pembesar Romawi. Salam sejahtera bagi yang mengikuti petunjuk yang benar. Jadi Nabi mengucapkan salam kepada Heraklius, yakni yang saat itu menganut ahli kitab, yakni menganut Injil, kemudian mengucapkan dengan cara salam sejahtera bagi yang mengikuti petunjuk yang benar. Dengan ini saya mengajak Tuhan untuk mengikuti ajaran Islam. Tuhan pasti akan selamat. Peluklah Islam. Allah Azza wa Jalla pasti akan memberi pahala 2 kali lipat kepada Tuhan. Kalau Tuhan menolak, maka dosa orang-orang Arisiyin menjadi tanggung jawab Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan ayat surat Al-Imran ayat ke-64 tadi teman-teman sekalian. Kemudian dikisahkan setelah mendapat dan membaca surat ini, Raja Heraklius ini pun berusaha untuk mencari informasi, yakni menyelidiki tentang keberadaan atau informasi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian saat itu juga datanglah dari pedagang-pedagang Mekah
yang diantaranya ada Abu Sufyan, kemudian mendapatkan informasi karena dimintain tentang Muhammad tersebut. Dan orang kafir termasuk Abu Sufyan yang masih kafir saat itu pun memberikan cerita ataupun memberi informasi tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang ciri-cirinya, tentang nasabnya, dan tentang apa yang diajarkannya. Kemudian Heraklius pun mengatakan bahwa Muhammad ini ataupun orang ini adalah orang yang dijanjikan di dalam kitabnya. Kemudian Heraklius pun berkata kepada utusan Nabi tadi, yakni dia Al-Kahmi, salah seorang sahabat Nabi yang diutus untuk membawa surat kepada Heraklius tersebut, dan mengatakan, sesungguhnya temanmu ini adalah seseorang Rasul yang telah dijanjikan di dalam kitab kami, dan sungguh suatu saat nanti akan menguasai apa yang aku injak kedua kakiku ini. Namun kalau bukan karena aku takut orang-orang akan menjauhiku ataupun orang-orang akan membunuhku di Romawi ini, maka sesungguhnya aku ingin mengikuti ajarannya. Namun Heraklius ternyata memilih kekuasaannya dan tidak memilih untuk masuk ke dalam Islam, meskipun mengakui bahwa Muhammad SAW itu adalah Rasul dan Nabi yang dijanjikan di dalam kitabnya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di melanjutkan, setelah ayat yang mulia ini adalah ayat yang ditulis oleh Nabi untuk dikirim kepada raja-raja ahli kitab, mengandung dakwah kepada satu agama yang telah disepakati oleh para nabi dan rasul. Ayat itu juga mengandung tauhid uluhiyah yang berasaskan ibadah kepada Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan agar diyakini bahwa manusia dan seluruh makhluk dalam kapasitas kemanusiaan, salah seorang di antara mereka tidak berhak sedikitpun memiliki sifat keuluhiyahan. Bila ahli kitab dan selain mereka patuh terhadap hal itu, maka mereka telah mendapat petunjuk. Ini adalah tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Bagaimana dengan tafsir Kementerian Republik Indonesia, teman-teman? Akan menarik lagi ternyata. Ternyata di dalam tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Al-Imran ayat 64 ini, teman-teman, ternyata lebih menarik lagi, teman-teman. Saya bacakan. Maka ayat ini mengajak mereka kepada tauhid dengan cara yang lebih lunak dan santun. Ternyata arti dari ayat ini ditafsirkan kita sebagai kaum muslimin untuk mengajak ahli kitab, mengajak kepada tauhid. Bukan, mohon maaf, bukan mengajarkan ajaran mereka, termasuk salam, ya, salam Yahudi atau salam Nasrani atau salam yang lainnya, tetapi kita mengajak kepada agama yang tauhid. Maka ayat ini mengajak mereka kepada tauhid dengan cara yang lebih lunak dan santun. Katakanlah, hai Nabi Muhammad SAW, wahai ahli kitab, jika kalian tetap menolak kebenaran hujjah tentang Isa putra Maryam, padahal kalian mengetahuinya, maka marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama, yang memberi keputusan yang adil antara kami dan kamu, yaitu kitab Taurat dan kitab-kitab lainnya, termasuk Injil dan Al-Quran, bahwa di dalam kitab-kitab tersebut kita tidak diperbolehkan menyembah selain Allah, dan kita tidak diperbolehkan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan jika cara ini tidak membawa hasil untuk mengajak mereka, maka yang terpenting bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah untuk diikuti dan dituruti perintahnya, padahal itu keliru. Jika mereka tetap berpaling dari kebenaran setelah terpenuhi bukti-bukti, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim, yakni orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan semata-mata beribadah kepadanya. Masih dilanjutkan, sedangkan mereka bukannya mengikuti ajaran tauhid sebagai inti ajaran atau milah Nabi Ibrahim. Masing-masing mereka mengaku bahwa Nabi Ibrahim adalah pengikut mereka. Wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, di mana masing-masing dari kalian menganggap Nabi Ibrahim itu
dari golongan kalian. Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Nabi Ibrahim dengan jarak waktu yang sangat panjang. Allah menutup ayat ini dengan redaksi, apakah kalian tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti bahwa yang lebih dahulu tidak mungkin mengikuti yang datang belakangan. Bukti sejarah ini sekaligus meruntuhkan klaim tentang Nabi Ibrahim sebagai ahli kitab. Semoga kita bisa mengambil faedahnya teman-teman. Itulah di antara sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW kepada ahli kitab, baik Nasrani ataupun Yahudi, khususnya kepada para pembesar-pembesar atau pimpinan-pimpinan atau raja-raja ahli kitab, untuk mengajak kepada satu kalimat yang sama, menyembah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.